Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanifah Isniani Saktiana dengan NIM 307019000082. Dengan ini, saya izin menjawab pertanyaan dari Cindy Jihan Florence. Yang pertama adalah bagaimana strategi coping stres penderita AIDS atau HIV. Yang pertama, kita akan membahas mengenai apa sih pengertian stres dan coping stres. Stres berasal dari bahasa Latin yang berarti stress, yang sering digunakan sebagai respon dari suatu permasalahan, sedangkan menurut Purwakania Hasan, stres dianggap sebagai stimulus, tanggapan psikologis terhadap stimulus, dan interaksi antar keduanya. Sedangkan coping stress itu merupakan cara mengatasi, mengurangi, atau pemecahan masalah dengan berbagai terapi sehingga diharapkan individu itu menjadi lebih baik atau mengalami penyembuhan dari coping stress yang sudah dilakukan. Adapun coping stress untuk menghadapi HIV yang pertama itu rasionalisasi atau terapi kognitif. Jadi di terapi ini itu akan mempengaruhi pemikiran individu atau pasien HIV ini untuk memiliki pemikiran yang lebih positif, seperti pasti banyak kan penderita HIV yang nggak putus asa. Kok aku punya sih penyakit kayak gini, penyakit yang bakal dikucilkan oleh masyarakat, susah untuk sembuh, belum ada obat, penemuan obatnya, penyakit ini tuh kayak seakan-akan saya melakukan hal-hal yang negatif, seperti itu kan, merasa putus asa, stres, cemas. Nah, daripada memikirkan hal-hal yang negatif yang mana akan memperburuk keadaan fisik maupun psikis pasien tersebut, lebih baik untuk memikirkan hal-hal yang positif, seperti setiap permasalahan akan ada jalan keluar, akan ada hikmah, dan akan lebih baik jika kita memikirkan spiritual kita kepada Tuhan, hubungan kita kepada Tuhan, memperbaiki hubungan kita sesama manusia, supaya mendapatkan ketenangan dan feedback yang positif. Untuk terapi selanjutnya, ada teknik perilaku. Seperti terapi sebelumnya, bahwa teknik ini juga menuntun pasien untuk berperilaku positif, melakukan aktivitas-aktivitas positif, seperti contohnya olahraga. Ketika kita mengalami stres atau mendengar diagnosis kita mendapatkan penyakit HIV atau AIDS ini, pasti stres, murung, putus asa, menjauh dari kehidupan sosial, menyendiri, kayak udahlah mending aku nggak ngapa-ngapain toh, kalau aku ngapa-ngapain malah memperburuk keadaan, fisikku sudah lemah, mempunyai pemikiran seperti itu pastinya. Nah, maka dari itu dengan teknik perilaku ini pasien atau individu ini tuh dituntut untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang positif seperti tadi olahraga. Ketika kita olahraga, maka imun dan kekebalan tubuh akan menjadi lebih baik, yang mana itu akan mempengaruhi kesehatan psikis maupun fisik dari individu tersebut. Selanjutnya, itu ada pemberdayaan sumber daya psikologis, yang mana pemberdayaan sumber daya psikologis ini tuh individu pasien HIV/AIDS ini tuh dituntut untuk mempercayai diri sendiri. Kayak kamu bisa menghadapi seperti ini, kamu bisa kok survive, kamu bisa menemukan solusi yang baik seperti ini. Maka dari itu, fokus untuk penyembuhan, bukan fokus untuk menyalahkan keadaan. Seperti itu. Adapun untuk soal kedua, itu mengenai apa sih contoh gangguan dari penyesuaian. Gangguan penyesuaian merupakan suatu reaksi maladaptif terhadap suatu peristiwa, terhadap stresor yang dikenali dan yang ditandai dengan adanya tanda-tanda distres emosional. Itu menurut apa? Tahun 2000. Adapun faktor dari gangguan penyesuaian adalah adanya perubahan pola hidup atau peristiwa hidup. Salah satu contohnya itu
ketika individu itu didiagnosis atau mengetahui memiliki penyakit fisik seperti kanker. Kan seperti yang kita tahu bahwa penyakit kanker itu penyakit yang mematikan seperti HIV tadi dan belum ditemukan obat dan banyak sekali riwayat-riwayat bahwa pasien pengidap kanker itu banyak yang tidak terselamatkan. Maka dari itu, pasien baru kanker ini pasti kayak tidak bisa menerima, susah menerima kenyataan ini, terus merasa terkucilkan, merasa putus asa, stres, cemas, khawatir, semua kan uh, muncul perasaan-perasaan seperti takut, yang mana semua perasaan atau emosi-emosi seperti itu akan berdampak pada stres ataupun depresi, yang mana stres ataupun depresi itu akan mempengaruhi keadaan fisik kita menjadi lebih buruk seperti itu. Adapun terapi yang tepat ataupun sudah dibuktikan gangguan penyesuaian ini lebih tepatnya menggunakan terapi kognitif behavioral. Seperti penjelasan pada soal sebelumnya, bahwa kognitif behavioral itu pemikiran yang lebih positif dan berperilaku yang lebih positif, yang mana akan memberikan feedback yang positif juga pada diri sendiri. Seperti itu. Untuk soal yang ketiga, self-judgment penderita kanker. Penyakit kanker merupakan penyakit yang mematikan dan juga penderitanya semakin bertambah setiap tahun. Maka dari itu, salah satu yang dilakukan dalam penyesuaian diri atau self-judgment itu menghadapi kanker dengan penerimaan diri. Penerimaan diri menurut Florentina pada tahun 2008 adalah kesediaan untuk menerima dirinya, mencakup keadaan fisik, psikologi sosial, dan pencapaian diri, baik kelebihan ataupun kekurangannya. Faktor penerimaan diri yang pertama itu ada pemahaman tentang dirinya sendiri. Bagaimana sih karakter saya, kepribadian saya, apa sih sesuatu yang tersimpan dalam diri saya itu apa, gimana sih saya seperti itu. Kayak kita harus paham betul dan menguasai penuh atas diri kita. Kita bisa mengendalikan diri kita sendiri, yang mana hal itu dapat membantu dalam mencapai kebaikan, mencapai sesuatu hal yang berbau positif. Yang kedua, adanya hal yang realistik atau pemikiran yang realistik, tidak terlalu menyalahkan keadaan seperti kayak tadi kanker. Duh, aku punya sakit kanker nih, pasti aku nggak bakal sembuh, bla 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 bla. Tapi nyatanya kalau kita berpikir realistik, itu bisa kok kita bisa sembuh dengan kita hidup lebih positif, lebih optimis, terus kita mengikuti proses-proses dengan baik, pengobatan, terapi, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada identifikasi dengan orang yang memiliki penyesuaian diri dengan baik. Nah, salah satu cara untuk mengatasi self-adjustment itu kan memiliki penyesuaian diri yang baik. Nah, dari itu kita harus punya juga nih circle atau relasi orang-orang yang memiliki penyesuaian diri yang baik. Dengan begitu kita juga akan ikut terlibat nih, akan mudah mendapatkan bagaimana sih cara penyesuaian diri yang baik itu seperti apa, karena kita memiliki contoh atau memiliki orang panutan-panutan yang sesuai dengan kemauan kita, sesuai dengan pencapaian kita. Yang keempat itu tidak ada hambatan dari lingkungan, karena kita ingin lebih berpositif, maka dari itu kita juga harus pandai-pandai memiliki lingkungan yang positif juga, memiliki lingkungan yang dapat mendukung apa sih yang akan dicapai sama kita. Seperti kita kan ingin mendapatkan penyesuaian diri yang baik nih dari penyakit kanker, maka dari itu seperti poin selanjutnya memiliki penyesuaian diri yang baik. Nah, dari situ salah satu bentuk tidak ada hambatan dari lingkungan. Selanjutnya tuh adanya perspektif dari diri yang luas.
Selanjutnya tuh dimensi penerimaan diri. Yang pertama tuh ada self-acceptance atau penerimaan diri, seperti, oh aku sakit kanker, bukan berarti aku gagal, bukan berarti aku nggak punya cita-cita, akan tetapi ini suatu ujian yang mana akan ada hikmah, akan ada suatu yang akan aku petik untuk kedepannya, seperti itu. Nggak terus-terusan menyalahkan diri sendiri. Yang kedua ada positive relation with other atau hubungan positif dengan orang lain, yang mana ketika kita mau di dalam circle yang baik, berhubungan orang yang baik, positive vibes itu akan memberikan feedback kepada kita yang positif juga. Yang selanjutnya itu yang ketiga, penguasaan lingkungan. Jadi kita harus memahami lingkungan kita dengan betul. Apakah lingkungan saya itu sehat? Apakah lingkungan saya itu dapat mendukung goals hidup aku sekarang? Kayak apakah lingkungan aku tuh dapat mendukung apa yang akan aku inginkan ke depannya? Apakah lingkungan aku itu toksik? Nah, dari situ tuh harus diperhatikan. Karena dari lingkungan juga itu harus, dari lingkungan itu akan mempengaruhi tujuan hidup kita, seperti itu. Ini beberapa daftar pustaka dari jawaban-jawaban pertanyaan penelitian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.